siang saudara, kembali lagi bersama saya Tiara Denta dalam liputan pojok rumah Anda. Kita ke informasi yang pertama. Viralnya video mahasiswa di media sosial tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Video itu tersebar saat mereka sedang berkerumun, dan mereka pun juga tidak mempedulikan kewajiban memakai masker dan menjaga jarak. Later. Tingginya kasus COVID-19 karena masyarakat tak menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari atau saat bermain, khususnya menjaga jarak fisik dan menggunakan masker. Setelah diidentifikasi, anak tersebut positif terkena COVID-19. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat narasumber tentang video yang sedang viral di media sosial saat ini. Baik, kita sudah tersambung dengan narasumber. Selamat siang Ibu Tri. Ya, selamat siang Mbak Tiara. Bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Menurut saya, setelah PSBB sudah tidak diberlakukan lagi, ada beberapa masyarakat yang masih lupa bahwa physical distancing ini masih sangat penting. Karena masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka angka COVID-19 bisa melonjak lebih tinggi lagi. Peran kita sebagai individu atau masyarakat yaitu meningkatkan kualitas personal dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Sekaligus yang sifatnya komunitas, bagaimana di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan diperkuat betul dengan proses screeningnya yang baik. Dan di sisi lain, tugasnya pemerintah adalah pemerintah memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan virus COVID-19 ini. Apabila himbauan saja tidak cukup, tetapi arahan kebijakan itu penting untuk mampu mengendalikan virus COVID sehingga dampak resiko bisa menurun. Tapi apabila dibiarkan saja, dampak resiko itu sulit untuk diturunkan. Mengapa sangat sulit untuk melakukan 3M, padahal sangat simpel dilakukan? Baik, karena adanya latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya yang menyebabkan kedisiplinan antar individu dan komunitas itu pasti berbeda-beda. Ditambah lagi dengan adanya motivasi untuk beraktivitas mencari penghasilan ekonomi yang menyebabkan bertambahnya resiko di keramaian. Jadi solusinya bagaimana Bu agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan ini? Ya, harus dilakukan sesuai kebijakan yang sudah diperingatkan oleh pemerintah, dan pemerintah harus terus berusaha menurunkan angka COVID-19. Tetapi secara komunitas, baik masyarakat, RT, RW, kampung, dan kelurahan akan menjadi basis terbesar lah. Tapi kita bisa saja menggunakan semangat perjuangan seperti pertahanan keamanan rakyat. Hal ini harus datang dari kesadaran diri yang paling utama dari individu, dari keluarga, dari masyarakat. Kalau kebudayaan, keselamatan, dan ketertiban ini dilakukan sejak dini, itu akan jauh lebih baik lagi. Kontribusi yang paling optimal dalam penanganan COVID dan virus menular yang lainnya adalah perilaku individu, perilaku masyarakatlah yang sangat menentukannya. Dan membantu tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, kita hormat, kita mengapresiasi mereka, tetapi pada saat inilah kita juga harus berjuang untuk membantu dan mengurangi di garda terakhir. Masyarakat harus terus membantu dengan menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan sehari-hari agar virus COVID-19 tidak semakin meluas. Sekian saran dari saya. Terima kasih Mbak Tiara, sehat selalu dan sehat untuk Indonesia. Terima kasih Ibu Triandayani sudah bergabung bersama saya di liputan pojok rumah Anda. Kita beralih ke informasi yang pertama. Berikut kami berikan tips cara keluar rumah di masa pandemi ini. Protokol pencegahan COVID-19. Pertama, menggunakan masker jika hendak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dan juga untuk melindungi diri dan orang lain.
distancing atau physical distancing dengan cara menjaga jarak satu sama lain setidaknya 1 meter. Hal ini berguna untuk mengurangi peluang penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga adalah rajin cuci tangan. Kenapa kita harus rajin mencuci tangan? Karena dengan mencuci tangan dapat mencegah kita dari penyakit yang menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, tifus, dan khususnya virus COVID-19. Berikut merupakan langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela jari tangan. Keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari tangan kanan diputar dalam genggaman tangan kiri dan sebaliknya. Keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian, bilas dengan air yang mengalir hingga bersih. Selesai. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Hai semuanya, kali ini aku akan bagian tips dan trik aku untuk berpergian keluar rumah di saat menghadapi masa pandemi virus COVID-19. Nah ini dia, new normal saat terbaik. Yang pertama adalah masker. Masker digunakan untuk menutupi area hidung dan mulut dan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona yang dapat menyebar melalui udara. Kalian juga wajib membawa masker cadangan untuk menggantikan masker yang telah kalian pakai selama beberapa jam setelah beraktivitas. Yang kedua adalah tisu. Kalian dapat menggunakan tisu basah ataupun tisu kering. Tisu dapat digunakan untuk mengelap ataupun membersihkan area ataupun barang-barang di sekitar kalian yang kotor agar lebih higienis. Lalu ketiga, hand sanitizer. Hand sanitizer dapat digunakan sebagai pengganti air dan sabun antiseptik untuk cuci tangan. Hand sanitizer juga dapat membunuh kuman ataupun mikroba di tangan kalian. Hand sanitizer ini wajib dibawa kemana-mana ya. Lalu selanjutnya adalah peralatan pribadi. Peralatan pribadi itu dapat berupa alat makan pribadi, botol pribadi, ataupun alat ibadah pribadi. Alat-alat ini dapat digunakan untuk mencegah penularan virus corona dari kontak fisik pemakaiannya. Lalu selanjutnya adalah jaket. Jaket dapat digunakan untuk meminimalisir agar virus tidak langsung tertempel di tubuh kita. Nah, jika kalian berpergian dengan ojek online, kalian disarankan lebih baik untuk membawa helm pribadi sendiri dari rumah untuk menjaga kehigienisan dan lebih efisien. Lalu jangan lupa juga untuk selalu memakan vitamin agar sistem imun tubuh kalian tetap kebal dan tetap sehat. Selanjutnya, yang terakhir adalah e-money ataupun e-card. E-money atau e-card dapat digunakan untuk pembayaran secara non-tunai dan dapat digunakan secara elektronik dan untuk menghindari kontak fisik terhadap penjual dan pembeli. Sekian dan terima kasih. Demikian liputan pojok rumah Anda terkini. Saya Tiara Denta pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Ubaya.